peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kembali saya Sofrul di siaran langsung kesempatan pagi hari ini, yang seperti sudah kita sampaikan di beberapa hari yang lalu terkait dengan sosialisasi dan juga sinkronisasi perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam upaya penetapan beberapa waktu yang lalu terkait dengan COVID-19. Nah, seperti apa dan bagaimana, kita sudah hadir di Radio Suara Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Narasumber spesial kita di kesempatan pagi hari ini ada di sebelah kanan saya, ada Pak Agus Purnomo selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Selamat pagi Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Bu Ia, ya, kita panggilan akrabnya. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Nah, seperti apa? Nah, waalaikumsalam Bu Ia. Dan tentunya seperti apa dan bagaimana Anda yang ingin tahu, ya, seperti apa dan bagaimana cara dan juga kegiatan-kegiatan kawan-kawan di Kabupaten Jombang dalam rangka upaya pencegahan, dan juga seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan, dan juga kemarin yang isunya kehabisan masker dan lain sebagainya. Beliaunya akan menyampaikan terkait dengan hal ini. Anda yang ingin bertanya dan juga terkait dengan secara teknis ataukah hal-hal yang terkait dengan hal dunia pendidikan maupun dunia kesehatan, silakan Anda bisa tulis di kolom komentar, ya, di bawah ini, atau di WhatsApp kami di 081230997980. Sebelum ke beliau berdua, kita simak dulu gerakan masyarakat sehat yang sudah disampaikan oleh Bupati dan juga Kepala Dinas Kesehatan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang di layar kaca Anda. Siswa SMA SMK di Jombang tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Pantauan Radio Suara Pendidikan di SMKN 1 Jombang Selasa siang, para siswa tetap melakukan ujian yang memasuki hari kedua. Kepala SMKN 1 Jombang M. Yasin mengatakan hal itu sudah sesuai dengan instruksi Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ia juga menegaskan ujian nasional berbasis komputer untuk siswa SMK di Jombang dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal. Sedangkan untuk para siswa kelas 10 dan 11 dilakukan pembelajaran di rumah sebagaimana instruksi Gubernur dan Bupati Jombang. Hari ini Selasa 17 Maret 2020, UNBK hari kedua. UNBK 583 siswa SMK 1 ditambah penggabung dari SMK Alasari 17, jadi total 600 siswa peserta ujian nasional. Nah, UNBK tahun ini kan memang di tengah isu merebaknya virus corona. Kalau di beberapa provinsi UNBK ditunda, Jawa Timur dilaksanakan sesuai jadwal. Khusus di SMK 1 ini juga mengantisipasi tentang pencegahan menularnya virus corona dengan cara setiap ruang ujian atau laboratorium
ujian itu anak-anak masuk harus cuci tangan, kemudian juga menggunakan disterilisasi dengan antiseptik. Berdasarkan surat edaran Mendikbud RI, pelaksanaan UNBK agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Begitu juga pelaksanaan UNBK. Yasin mengungkapkan tetap sesuai jadwal dan tidak diundur, namun harus melaksanakan protokol di bidang pendidikan dengan baik dan ketat. Oleh karenanya, secara spesifik slogan UNBK tahun ini adalah prestasi penting, jujur yang utama, kesehatan menjadi prioritas bersama. Ahmad Ansori, Suara Pendidikan TV melaporkan. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional urban, suara pendidikan. Masih di program pagi hari ini spesial dengan Bapak Kepala Dinas dan juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Langsung saja ke Pak Agus dulu apa Bu Ia dulu nih? Ya, sebagai tuan rumah Pak Agus ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu sudah diterapkan belajar di rumah ini Pak Agus. Ini untuk kegiatan-kegiatannya anak-anak ini seperti apa Pak Agus atau Bapak Ibu gurunya? Kemarin juga banyak laporan, wah ini anak-anaknya libur, guru-gurunya disuruh masuk sekolah gitu ya. Mungkin bisa disampaikan nih Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ada bisa dikatakan hiruk pikuk kaitan dengan keberadaan virus corona. Ya. Sebetulnya kami berdua ini sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang 2 minggu yang lalu itu sudah gencar melakukan sosialisasi Mas, dengan melibatkan berbagai unsur, Korwilker, pengawas, desa, ya, Babin Kaptipmas, Babinsa, semuanya kita bergerak agar melakukan sosialisasi terhadap penanggulangan virus corona ini. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran di rumah, kebetulan kalau instruksi dari kementerian itu libur itu kan mulai tanggal 16 Maret 2000. Bukan libur Pak, bukan libur. Bukan libur. Nah, ini bahasa ini memang bahasa salah kadang libur. Jadi mengenanya libur padahal instruksinya adalah belajar di rumah. Ini diinstruksikan mulai tanggal 16 Maret 2020. Tapi kebijakan pemerintah Kabupaten Jombang bahwa pembelajaran di rumah ini dimulai pada tanggal 17. Sehingga pada saat tanggal 16 itu kita menyusun kisi-kisi yang selanjutnya kita sebarkan kepada seluruh satuan pendidikan mulai SMP sampai TK. Jadi bagaimana supaya ada penyamaan terhadap kaitan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita, para guru di satuan pendidikan itu. Dan alhamdulillah ternyata kisi-kisi itu yang kita sampaikan kepada satuan pendidikan bisa berjalan, karena kemarin saya sudah melakukan sidak di beberapa SD dan SMP. Ternyata yang efektif teman-teman itu dengan menggunakan WA. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada anak didik kita, peserta didik kita yang ada belajar di rumah ini menggunakan WA melalui beberapa, ada yang langsung ke anak didik, ada yang melalui paguyuban wali murid atau orang tua. Ternyata ini sangat efektif. Dan tadi juga mulai pagi tadi saya juga langsung keluyuran ke beberapa sekolah
ada 4 kecamatan tadi yang saya melakukan penyidakan. Sejauh mana efektifnya, ternyata teman-teman juga proaktif dan penugasan itu juga sangat baik. Responnya anak-anak dengan pembelajaran di rumah ini juga sangat baik. Ternyata teman-teman itu memberikan tugas dengan ada batasan waktu, misalnya 2 jam, setelah itu istirahat, nanti ada pembelajaran lagi 2 jam lagi, dan itu langsung dipantau oleh para guru di masing-masing satuan pendidikan. Harapannya ini yang terpenting ruh dari pembelajaran di rumah ini kan isolasi mandiri. Artinya tidak hanya sekedar para peserta didik ini yang diisolasi mandiri di rumah dengan harapan tidak bertemu langsung dengan berkontak dengan orang. Begitu juga harapan kita semua para guru yang ada di satuan pendidikan juga taat terhadap surat edaran yang sudah kita sampaikan, mulai Korwilker terus sama kepala sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, PKBM dan LKP. Semoga surat edaran yang sudah kita sampaikan, mulai surat edaran Bupati maupun surat edaran yang kita buat sebagai tindak lanjut surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bupati, semua ditaati oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Gitu, Mas. Oke. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin sempat kita ulas juga Pak, terkait dengan pembelajaran online gitu ya, baik itu melalui paguyuban, WA dan sebagainya. Tentunya bagaimana Pak ketika sekolah ini ataukah berada di pinggiran atau susah sinyal misalnya, atau keterbatasan internet juga. Ini apakah juga diberlakukan model yang sama atau home visit misalnya? Atau penugasannya seperti apa Pak? Ya, ada pengecualian khusus bagi siswa-siswa yang ada di sekolah pinggiran, mungkin dari sisi jangkauan internet ini sulit. Ini ada penugasan yang nantinya itu diserahkan pada saat masuk tanggal 30. Nah, itu sudah kita siapkan, ada pengecualian. Jadi khususnya yang ada di Pandaan gitu. Terus yang ada di Wonosalam, ada di Musian, itu sudah kita antisipasi, dan alhamdulillah ini semua bisa berjalan lancar. Semua berjalan Pak ya. Jadi nggak ada alasan ketika kawan-kawan di rumah atau bapak ibu guru yang keterbatasan internet ya, ataukah keterbatasan anak-anak kita yang jaringannya memang nggak ada di sana. Kalaupun beliau Bupati kemarin menyampaikan untuk pembelajaran di rumah secara daring ya, tapi ini tidak menutup Anda untuk wajib melakukan hal itu karena keterbatasan itu ya. Tentunya dengan pola pembelajaran yang lain Anda bisa melakukan penugasan seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, yaitu pengecualian untuk beberapa daerah Pak ya, ya seperti yang di kawasan Pelandaan, Pojok Lidi dan lain sebagainya. Oke. Terkait dengan Bapak Ibu guru yang masuk ini Pak, nah, ini kan ini libur nih, gurunya masuk gitu ya. Ini gurunya ngajar apa misalnya, atau aktivitas yang lain Pak? Sama, kan ada libur. Ya. Jadi ini tadi, mulai kemarin saya kan melakukan penyidikan itu di beberapa sekolah. Kemarin saya itu berangkat di beberapa SD mulai sekitar jam 11.15 menit. Mereka tetap aktif, ya melakukan pembelajaran menggunakan media WA itu. Jadi mulai pagi terus, kemudian sampai nanti jam 2. Sehingga para siswa belajar di rumah ini waktu ini tidak digunakan untuk keluar, memang betul-betul digunakan untuk belajar ya, untuk pembelajaran gitu. Jadi itu Bapak Ibu guru yang kemarin sempat membuat video parodi gitu Pak. Ada ngajar di ruang kosong gitu. Nggak tahu itu. Ya, apakah Anda mencari sensasi ataukah Anda menganggap ini sepele ataukah Anda menganggap ini biasa-biasa saja atau kebijakan yang tidak normatif gitu ya, itu terserah Anda. Tapi yang jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan ini tentu ada tujuan dan juga maksudnya. Nah kawan, mari kita sikapi kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini dengan baik ya, dengan kebijakan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang sudah diterapkan selama ini. Itu terkait dengan pola pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi. Baik Pak Agus, ini kan juga ada anak kelas 12 ya, atau yang mau ujian akhir nanti, dan juga paket C yang tanggal 30 ya Pak ya, paket C tanggal 30. Ini kan mereka butuh untuk pressure soal materi gitu Pak ya, atau untuk pertemuan-pertemuan. Ini seperti apa Pak? Atau ada diskresi khusus atau ada pola yang khusus juga? Enggak, saya kira udah semuanya udah berjalan kaitan dengan pembelajaran itu, tidak ada yang khusus karena kalau melihat di lapangan tadi
itu saya kira sudah berjalan normal dan baik sekali. Yang terpenting memang persiapan dengan ujian sekolah, terus UNBK ini harus mentaati standar yang telah dikeluarkan oleh BSNP. Di situ ada surat kaitan dengan pelaksanaan UN tahun 2020 terkait penyebaran virus corona. Tolong protokoler itu harap ditaati oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang. Seluruh satuan pendidikan. Ini jangan cemas ya kawan-kawan yang di rumah. Mungkin soalnya kemarin di akun kita Pak nih ya, ada curhatan salah satu guru gitu ya. Banyak sekali. Itu terkait dengan kekhawatirannya karena dia ada ngajar di kelas 6. Ngajar di kelas 6 yang akhirnya nggak tahu mereka ini berinisiatif ingin melakukan pembelajaran sendiri di luar sekolah, ataukah mungkin melakukan di luar seperti pembelajaran di kelas, atau mungkin tapi di luar kelas. Nah, ini seperti apa? Apakah dibolehkan atau jangan? Makanya kita harus mempunyai persamaan persepsi. Roh dari apa yang disampaikan oleh presiden, gubernur, bupati sampai dinas ini adalah isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Hindari sebaik mungkin ya, dari sedini mungkin untuk berkomunikasi dengan orang-orang, terutama bagi orang-orang yang nggak kita kenal gitu. Harapannya bisa memutus rantai keberadaan virus ini. Selama 14 hari ini kita betul-betul diisolasi dengan isolasi mandiri gitu. Rohnya itu. Jadi instruksi ini rohnya itu isolasi mandiri. Itu perlu pemahaman kita bersama sehingga kita bisa mentaati apa yang disampaikan oleh Pak Presiden sampai Ibu Bupati gitu. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu guru yang kemarin ini berinisiatif ingin membuat pembelajaran sendiri di luar kelas gitu ya. Ya mohon untuk saat ini mari kita indahkan, karena ini tidak hanya dilakukan di Jombang saja, tapi di seluruh wilayah di Indonesia. Karena ini adalah instruksi Presiden kita Republik Indonesia untuk isolasi mandiri ya Pak ya, untuk memutus mata rantai ini. Nah, ini terkait dengan hal ini, kalaupun Mbak ini misalnya ada kedapatan nih, kedapatan Bapak Ibu guru yang melakukan hal ini bagaimana untuk langkah dinas pendidikan? Insya Allah tidak Mas, jadi kita gencar, malah tiap hari ini kita menginstruksikan korwilker, pengawas, termasuk kita sendiri, teman-teman yang lain, kita melakukan sidak-sidak di sekolah dengan harapan jangan sampai hal itu terjadi. Jadi betul-betul apa yang sudah menjadi keputusan kebijakan daerah ini mari kita laksanakan bersama demi untuk kebaikan, untuk kesehatan kita bersama gitu. Terutama khususnya di Kabupaten Jombang tentunya begitu. Indonesia. Ya, umumnya di negara kita Indonesia gitu. Oke. Baik, Agus. Ya, itu terkait dengan beberapa kegiatan Mbak ya. Nanti kita jeda dulu Mbak ya. Nanti kita ke Bu Ea dulu. Ya, siap. Selamat pagi Bu Ea. Selamat pagi Mas. Iya. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya ketika sebelum surat ini keluar sudah pada sibuk semua. Iya, Bu ya, terkait dengan virus yang mungkin masyarakat tahunya mungkin dari televisi dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa disampaikan seperti apa sih pencegahan dan juga langkah kita sebagai masyarakat awam misalnya. Ini yang harus dilakukan ketika ada instruksi. Wah, ini kan kemarin kan instruksi yang 2 minggu anak nggak sekolah, itu kan membuat shock masyarakat gitu ya. Loh, ini kok 2 minggu anak nggak masuk sekolah atau belajar di rumah, tapi orang tuanya masih kerja gitu. Ini seperti apa Bu dari Dinas Kesehatan? Ya, alhamdulillah kalau saya perhatikan sama di beberapa hari ini makna 14 hari mudah-mudahan masyarakat ini hampir sama dengan yang ada di Jombang, karena kemarin saya sempat ke Surabaya meskipun nggak kontak dengan siapa-siapa. Saya tetap ada di mobil, tidak kontak dengan siapa-siapa. Saya ingin tahu bagaimana sih. Alhamdulillah social distance masyarakat kita cukup bagus. Karena apa? Kalau nggak penting banget juga ndak keluar rumah. Tapi hal-hal yang memang mengharuskan mereka keluar rumah itu
ya tetap dijalankan, misalnya kerja atau membeli sesuatu. Tapi kalau biasanya kita lihat kafe-kafe banyak orang cangkruk gak jelas, kok kayaknya kafe-kafe udah tidak apa Seperti biasanya. tidak seperti yang biasanya. Kalau kemudian non sewu rumah makan atau apa sama tetap berjalan, tapi mereka hanya memang butuhnya makan. Ya, tapi saya lihat juga tidak berjejal-jejal, di mana kita tahu virus COVID ini menularnya adalah langsung. Ya. Jadi bukan airborne, tapi droplet. Droplet itu ya. Ya, droplet itu dia menempel, kemudian tempelan itu masuk kemudian ke mukosa kita, melalui mukosa misalnya hidung, mata, mulut. Itu makanya kenapa kok selama ini digerakkan, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh di dalam himbauan ibu ya, di dalam video yang sudah kita lihat bersama. Kemudian juga di kantor-kantor itu juga di tempat-tempat umum diupayakan semakin banyak tempat-tempat cuci tangan. Karena apa? Tangan ini media yang paling mudah untuk kuman ini masuk ke dalam tubuh kita. Tanpa sadar kita biasanya ngusap hidung, megang bibir, mata, ngucek mata dan sebagainya. Itu sehingga kita harus betul-betul menjaga kebersihan dari tangan kita. Gitu. Terus kemudian kenapa suka 14 hari? Itu kan seringannya. 14 hari kemarin ini non sewu Dinas Pendidikan tidak libur loh. Bapak Ibu guru masih tetap mengajar, anak-anak masih tetap belajar. Demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang mendapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar online. Ya, karena kayaknya juga anak-anak kita sudah terbiasa hal itu. Kalau mahasiswa apalagi, hanya mungkin yang tadi disampaikan sinyal yang apa tidak pengecualian. Ada daerah-daerah pengecualian aja yang kemudian apa belum terbiasa. Tapi yang lain saya banyak melihat itu sudah melakukan aktivitas tidak libur sekolah tetapi belajar di rumah. Ini adalah upaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus corona ini. Ya, kenapa kok 14 hari? Ini adalah masa 14 hari adalah masa inkubasi dari virus corona ini. Kalau kemudian kita patuh, insya Allah semuanya bisa berlalu. Jangan sampai menjadi outbreak dan sebagainya, sehingga rumah sakit kita tidak mampu menampung penderita ini kalau bersamaan gitu ya. Sehingga inilah upaya kita untuk menyelamatkan masyarakat kita. Jangan sampai karena ketidakpatuhan kita terhadap himbauan ini kemudian kita menjadi penyebab tidak terputusnya mata rantai dari penyebaran corona ini. Alangkah menyesalnya apabila kita berada pada posisi itu. Jadi virus corona ini memang virus dan memang menyebabkan penyakit, tetapi apakah itu berbahaya sekali? Ya cukup berbahaya. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ya cukup berbahaya juga. Jadi pada dasarnya jangan menyepelekan. Mari kita berupaya untuk menjadi bagian dari tentara untuk memutus penyebaran virus corona ini dengan mematuhi himbauan pemerintah atau instruksi presiden yang sudah kita ketahui bersama dari presiden, kemudian gubernur, bahkan ibu bupati. Sedangkan kami adalah melaksanakan langkah-langkah teknis bagaimana mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.
meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri itu adalah hal utama untuk memerangi tidak hanya virus corona, tetapi juga penyakit-penyakit yang berpotensi KLB yang disebabkan karena kita tidak mau menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Begini itu Mas. Oke. Nah, terkait dengan virus ini kemarin kan karena begitu gencarnya banyak pemberitaan gitu ya, yang ya juga banyak hoaxnya gitu ya. Kemarin kan kita sempat mengundang teman-teman dari Mavindo, masyarakat anti Vinda Indonesia, yang di situ sudah tercatat juga sekitar 170 sekian gitu hoax tentang corona di tahun 2020 gitu ya. Nah, untuk hal ini Bu, di masyarakat di daerah-daerah ini kan di bawah naungan dinas kesehatan ini di puskesmas yang ada di 21 kecamatan ini langkahnya gimana Bu? Ya, kami sebenarnya bersama dinas pendidikan sejak 2 minggu yang lalu sudah melakukan langkah bersama. Kami tidak hanya dinas kesehatan, tetapi juga bersama-sama dengan Pak Camat, dinas pendidikan, desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana kita agar bisa mencegah penyebaran virus corona ini melalui gerakan masyarakat hidup bersih, gerakan masyarakat hidup sehat dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Artinya kita selain gizi juga perhatikan olahraga, kemudian juga istirahat. Kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat, ya jangan dibalik-balik. Karena kerja gitu ya, jadi istirahat cukup, gizi cukup, minum cukup, kemudian juga satu yang terpenting juga saya menyampaikan kepada masyarakat kita bersemua, masyarakat Jombang khususnya, jangan merokok. Kalau toh merokok, cari tempat yang memang khusus untuk merokok. Jadi smoking areanya juga iya, meskipun di rumah, jangan merokok di dalam rumah. Misalnya ada pojokan yang jauh-jauh dari anggota, yang jauh-jauh dari anggota keluarga yang lain yang tidak merokok, jangan dicemari mereka dengan asap rokok. Buat tempat khusus area merokok, gitu ya. Ini Bu, terkait dengan banyaknya orang yang kemarin mendadak panik gitu ya, atau kalau orang bilang latah gitu ya, warga Jombang latah gitu ya, ketika orang di sana pada borong namanya masker, borong antis, bahkan di swalayan seperti yang sudah kerjasama di Jombang itu ditempeli habis gitu ya. Nah ini apakah ini efek yang muncul dari banyaknya berita yang menyebar, atau memang kita perlu lagi nih sosialisasi yang lebih banyak kepada masyarakat agar tidak misinformasi gitu ya? Karena kemarin juga ada yang bilang bahwa virus ini nyebarnya lewat tatapan mata gitu ya. Kan ada seperti yang informasi yang seperti itu Bu ya. Nah ini kan kalau mungkin kita yang di lingkungan dinas ataukah tempat-tempat dicek, kita tidak masuk akal, kita akan cek dulu. Bagaimana ketika masyarakat ini menelan informasi ini mentah gitu. Betul. Terkait hal itu saya mohon masyarakat Jombang gak usah terlalu resah, jangan latah, jangan egois. Artinya jangan egois bagaimana? Jangan kemudian karena kepentingan dia kepengen nyetok di rumah, punya hand sanitizer sendiri, kemudian memborong tanpa memikirkan yang lain. Tidak usah seperti itu, udah secukupnya saja. Kemudian yang terpenting kalau nggak ada hand sanitizer bagaimana? Ya
itu tadi yang paling utama adalah cuci tangan pakai sabun. CTBS Bu, ya? Dengan dibasuh dengan air yang mengalir, kemudian keringkan. Kalau kering itu kan terus debu nggak gampang nempel sih. Kalau belum kering terus sudah ini kan kita cuci tangan mungkin megang apa kan debunya nempel lagi begitu. Kemudian untuk yang pokoknya jangan egois, jangan memikirkan diri sendiri. Untuk masker yang nggak sakit nggak usah pakai masker. Nggak usah pakai masker. Jangan lihat sendiri, saya juga nggak pakai masker. Tetapi jaga jarak dalam pergaulan, hindari ngerumpi Mas ya. Tidak ibu-ibu yang ngerumpi itu stop dulu aja. Karena biasanya suka bisik-bisik nempelkan mulut ke telinga. Nah itu mukosa. Ya, itu kan kita juga nggak tahu sakit atau enggak gitu ya. Makanya influenza itu kan biasanya juga gitu. Cepat menularnya kan gitu. Iya kan? Banyak ngerumpinya itu tadi. Nanti ngerumpinya dipindah Bu. Online. Ngerumpinya online. Terus kalau toh harus bertemu, jaga jarak paling nggak setengah meter. Apa? Nyipratnya. Nyipratnya ini bisa kita hindari gitu ya. Enggak. Oke Bu, satu sebelum break Bu ya, untuk ada pertanyaan nih, posko corona di mana gitu? Ya. Mungkin posko corona ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Kemudian kita juga punya call center. Call center kita, sebentar ya. Ini karena baru ini tadi saya baca dulu. Jadi Jombang sudah punya gugus tugas. Betul, kita punya gugus tugas. Kaitan dengan pencegahan. Terkait dengan pencegahan. Kami semua ini masuk anggota gugus tugas ini. Gugus tugas. Jadi sudah ada gugus tugas kaitan pencegahan corona, dibagi ada pokja pencegahan, pokja penindakan, ada humas, terus ada sarpras. Ketika nanti mungkin ada warga masyarakat yang ingin tahu lebih dalam kaitan dengan corona, bisa komunikasi langsung sama Dinas Kesehatan atau call center yang sudah kita siapkan. Call center kita ada di 0821 0821 3104 3104 5439. Kawan, karena di sini ada unit pencegahan, ada unit penindakan. Jangan coba-coba melakukan penimbunan masker maupun hand sanitizer. Kawan, mungkin Anda yang saat ini jualan masker dengan harga tinggi gitu ya, atau tidak wajar, mungkin Anda dulunya nyetok gitu ya. Nah ini mungkin bisa dikomunikasikan lagi atau di stop ya, jangan sampai untuk menimbun ini. Nah semuanya juga butuh, apalagi yang sakit nih yang butuh. Nah, itulah tadi call centernya Dinas Kesehatan atau call center pengaduan corona di Kabupaten Jombang. Gugus tugas ya. Gugus tugasnya untuk penanganan ini di 0821 3104 5439 ya, kantornya di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Ya, kita break Mas, sejenak. ada satu penting yang harus saya sampaikan. Silakan. Kepada seluruh masyarakat, siapapun panjenengan, apabila ada tetangga, ada keluarga yang melintasi daerah endemis, baik itu dari luar negeri maupun dari Indonesia yang sudah dinyatakan daerah endemis, maka beritahu kami agar kami bisa melakukan pemantauan mereka yang pada kategori ODR, orang dalam resiko. Gitu. Tolong bantu kami untuk kami melakukan tugas dan mengamankan masyarakat Jombang pada umumnya. Terima kasih. Tambahan Bu, untuk pelaporannya ini ada format khususnya nggak Bu? WA aja. WA aja. Gitu ya? Oke, kami nanti yang akan langsung menyikapi. Identitasnya harus jelas gitu. Ya. Namanya, nama dan alamat, iya, dari mana, sehingga kami bisa memutuskan apakah ini memang betul telah melintasi daerah
endemis atau tidak. Ya, nanti petugas kami akan langsung. Syukur-syukur kalau ada kesadaran langsung yang bersangkutan. Yang bersangkutan datang, Dan bisa ke kesehatan, bisa ke rumah sakit. gitu. Kalau untuk di puskesmas ada nggak Bu di sini misalnya orang misalnya ada wilayah di Kecamatan Sambeng atau di Kabuh misalnya untuk akses ke Jombang kan agak jauh gitu ya. Ini bisa lewat puskesmas nggak Bu untuk pelaporan ini? Lewat call center saja. Bisa. Nanti kami yang akan membagi kepada teman-teman puskesmas untuk memantau ODR tersebut. Gitu. Sesuai dengan itu Mas, di gugus tugas itu kan ada di pokjanya masing-masing ya. Atau unit pencegahan. Nanti biar yang didistribusikan tugas itu adalah Ibu Kepala Dinas itu. Oke, baik kawan, tentunya Anda yang ingin melaporkan ataukah terkait dengan ataukah Anda menjumpai ataukah Anda sendiri yang pernah melintas, yang mungkin Anda pernah ke Singapura gitu ya, atau pulang dari Malaysia beberapa waktu yang lalu, baik itu melalui perbatasan di Kalimantan ataukah terbang langsung ke Indonesia, ya mungkin Anda bisa langsung, kalau Anda warga Jombang, Anda bisa langsung hubungi call center di 0821 3104 5439. Ini adalah pemerintah pusat Kabupaten Jombang. Jadi tidak ada di puskesmas, tapi ada tim pusat di Kabupaten Jombang yang di bawah naungan Pemkab Jombang dalam divisi-divisi yang sudah dibagi oleh tim yang sudah dibentuk beberapa waktu yang lalu. Kita break sejenak Bu ya, dan juga Pak Agus. Sebelum banyak pertanyaan sudah masuk ini, kita masih data juga untuk kawan-kawan yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Ia, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Bapak Agus Purnomo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Silakan tulis di kolom komentar atau di WhatsApp kami. Masih di program spesial pagi hari ini, Urban untuk Anda semuanya di Radio Suara Pendidikan Jombang. Kita simak kampanye gerakan masyarakat sehat dari pemerintah Kabupaten Jombang di layar kaca Anda. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional. Urban, suara pendidikan. Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk
atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional. Urban, suara pendidikan. Baik kawan, kembali di kesempatan pagi hari ini dengan dua narasumber kita, ada Dr. IA dan juga Bapak Agus Purnomo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kita bahas terkait dengan beberapa isu terakhir ini di Kabupaten Jombang, yang juga beberapa hal ya yang kemarin juga diisukan, ada 2 yang diisolasi, mungkin bisa disampaikan nanti oleh Bu IA. Nah, pada Pak Agus dulu, Pak Agus, terkait dengan anak-anak diberlakukan untuk belajar di rumah. Ini bagaimana dengan layanan ataukah pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang nih, Pak? Ya. Masih buka atau tutup setengah hari atau bagaimana nih? Buka tetap buka, Okay. tapi kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jombang, kita juga sudah melayani melalui online. Yeah. Jadi contoh ya, kaitan dengan pemutakhiran aplikasi Dapodik semester genap, kami alihkan juga dengan pelayanan jarak jauh berbasis online, melalui live streaming dengan chat ke 085 648 70 1585. Begitu juga kaitan dengan pemutakhiran aplikasi ERKAS misalnya. ERKAS sama ya. Bisa kita gunakan dengan pelayanan jarak jauh berbasis online melalui live streaming atau WhatsApp juga bisa dicatat ini melalui 082331307454 seperti itu. Kita langsung berusaha jangan sampai pelayanan ini berhenti gara-gara dengan keberadaan virus ini. Pelayanan tetap berjalan, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya keluarga besar yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Oke, baik, itu untuk layanan kawan. Untuk Anda yang ingin mungkin melakukan kegiatan mungkin pengurusan yang lainnya di Dinas Pendidikan masih buka gitu ya. Tapi untuk beberapa layanan seperti halnya sinkronisasi Dapodik dan juga ERKAS ya Pak ya, yang mungkin sekolah-sekolah yang ada di wilayah-wilayah yang di Utara Berantas dan lain sebagainya bisa melalui online, melalui chat yang sudah disampaikan tadi. Anda bisa juga langsung buka di website kami suarapendidikan.com yang sudah kita approve kemarin dari teman-teman PP dan E, sudah menginformasikan itu dan kita teruskan ya, silakan. Jadi tidak ada gangguan untuk pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Kalau untuk pelayanan yang manual Pak masih Bu ya, terkait dengan mungkin perpanjangan izin induk, tetap ya. Nah, tetap, jadi tidak ada gangguan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Anda yang ingin mengurus mungkin surat keterangan ijazah hilang dan lain sebagainya, ataukah perpanjangan izin induk kesenian, ini juga masih buka setiap hari jam kerja. Jangan lupa jalannya sudah berubah ya, Jalan R Sudirman ya Pak ya, bukan Jalan Patimura lagi. Ya, kaitannya dengan menindaklanjuti terkait dengan wabah virus ya, yang beberapa waktu yang lalu, upaya Dinas Pendidikan untuk ikut juga mendorong mengantisipasi hal ini
karena juga Dinas Pendidikan ini warganya yang paling banyak nih Pak ya, sekolah se-Kabupaten Jombang, baik itu negeri swasta. Ini seperti apa nih Pak langkah-langkahnya? Kita selalu komunikasi bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, yaitu mengoptimalkan peran UKS dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masing-masing kecamatan tentunya. Gitu. Selalu komunikasi terus kaitan dengan hal ini. Kita bersama-sama bergandeng tangan, tidak hanya sama Dinas Kesehatan saja, tapi termasuk kita juga melibatkan berbagai stakeholder yang lainnya lah. Bagaimana kita supaya bisa mengantisipasi keberadaan virus corona yang betul-betul nantinya di Jombang tidak ada meraba ke masyarakat itu. Oke, baik. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, menyimpang gitu ya dari Dinas Pendidikan. Ini untuk memastikan di setiap sekolah ini ada fasilitasnya wastafel untuk CTPS tadi kata Bu Ia gitu ya. Ini sudah diinstruksikan atau semuanya sudah ready nih Pak? Alhamdulillah ini ada yang kemarin itu pada saat saya sidak itu ada di SDN Mancar itu sudah mau finish, artinya pada hari itu juga langsung membuat begitu kita instruksikan. Termasuk ada tambahan tadi juga ada teguran ini dari Dinas Kesehatan ini di depan radio suara pendidikan harus ada staf walaupun toh di masing-masing bidang udah ada. Ini langsung ini kita tidak lanjuti. Tadi kita udah langsung manggil tukang untuk membuat itu. Selagi memang itu untuk kebaikan bersama dan kita bisa melakukan, akan kita lakukan sebaik mungkin. Baik, terkait dengan hal itu teknis ya. Jadi mungkin Anda yang saat ini di sekolahnya, baik itu di naungan Kementerian Agama maupun di manapun untuk wilayah Kabupaten Jombang, Anda yang masih belum memiliki untuk fasilitas wastafel di depan setiap ruangan misalnya, atau satu sekolah atau 2 atau 3 misalnya, mungkin saat ini mungkin bisa dikoordinasikan dan diupayakan ada ya. Ke Bu Ia nih ya, terkait dengan layanan call center yang kemarin juga kalau di pusat kan ada 119 X9 gitu ya. Ini juga melayani. Apakah nanti beda ketika orang laporan ke sini sama ke sini beda Bu ya? Begini Mas. Ya. Terkait dengan call centernya Kabupaten Jombang, sebenarnya kita ada layanan 119 itu kan terkait dengan reaksi cepat untuk mengangkut pasien ke tempat pelayanan. Jadi itu memang sudah ada. Tetapi karena kita ingin, insya Allah tadi informasinya dari Kominfo di April nanti akan di-bridging, disambungkan dengan call center yang ada di Kabupaten Jombang yang di 112 ya. Sementara sebelum itu tersambung Mas, kami pakai call center ini sehingga kami yang membagi tugas ke melalui PSC kami di 119 namanya PSC. Kontak centernya Bu ya. Ya, jadi nanti ke depannya kawan, mungkin Anda yang kemarin nitip pertanyaan nih ya, 119-nya yang sudah digagas oleh teman-teman Dinas Kesehatan yang selama ini seperti apa, nantinya ke depan ini akan digabung jadi satu di 112 itu Bu ya, yang kemarin dirilis oleh teman-teman Kominfo. Nah, semoga ini akan segera terrealisasi agar ke depan jika ada sesuatu hal ini akan nggak bingung lagi nih untuk orang Jombang ini mau ngadunya kemana ya. Nah, itu terkait hotline yang beberapa waktu yang lalu juga nitip pertanyaannya lama banget nih Bu orangnya. Teman-teman ini. Ya. Terkait kemarin Bu, isunya di Jombang ada 2 yang terisolasi gitu ya. yang satu kemarin kan yang sudah dinyatakan aman Bu ya, yang dari umroh kemarin sudah dipulangkan karena udah normal gitu ya, atau nggak terindikasi. Kalau itu yang baru-baru ini bagaimana Bu? Begini Mas, sebenarnya kami juga harus mengapresiasi beliau yang dengan inisiatif sendiri itu merasa pernah kontak, pernah menjadi melintasi daerah endemis, kemudian merasakan ndak enak kok tenggorokanku arahnya ISPA ya, tenggorokannya nggak enak, maka memeriksakan diri. Karena kami dengan cerita riwayat itu, maka kami petugas harus juga hati-hati.
hati-hati dalam rangka jangan sampai kalau nanti malah ketahuan terlambat, begitu positif baru diisolasi, mboten seperti itu. Jadi untuk itu saya pribadi maupun sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mengapresiasi tindakan beliau untuk memeriksakan diri. Nah, seperti ini harusnya kita contoh. Jangan kemudian malah takut gitu ya. Ditakuti. Dan alhamdulillahnya kemarin diambil swab dan dalam 4 hari ya sebenarnya karena nggak sakit ya, jadi dia nggak dirawat, jadi hanya diisolasi, gitu ya? dilokalisir biar untuk memastikan beliau betul-betul kondisi sehat. Dan alhamdulillah keluhan yang tadinya tenggorokannya nggak enak ini sudah sehat dan kemudian secara pemeriksaan fisik juga sehat. Kemarin setelah diambil swab juga alhamdulillah boleh pulang. Dan ini kita tidak menunggu hasil karena memang tanda-tanda klinis tidak menunjukkan ke arah COVID-19 gitu. Jadi di provinsi pun terkait dengan kemarin ada yang bertanya PDP ke-10. Jadi bukan di Jombang ada 10 yang sedang pasien dipantau, bukan. Beliau adalah PDP ke-10 di Jawa Timur yang kebetulan berada di Kabupaten Jombang. Jadi kondisinya sehat, dibolehkan pulang karena secara klinis tidak ada tanda-tanda pneumonia atau hal-hal yang mengarah ke COVID-19. Ya. Baik Bu, untuk ini kan kemarin sempat juga teman-teman yang buat inisiatif ya dari mungkin dari MAN 1 Jombang buat sanitizer sendiri gitu ya. Ada resep nggak Bu untuk buat sanitizer sendiri gitu? Iya. Sebenarnya hand sanitizer ini basicnya adalah alkohol atau etanol. Ya. Jaga konsentrasi ada di tidak jauh dari 70%, harus di atas 60%. Maka bolehlah pakai etanol ataupun alkohol 70%. Untuk kan kering ya rasanya ya. Kering. Nah, biar untuk agak pelembut boleh memakai ada biasanya aloe vera ya. Aloe vera atau gliseril sebenarnya. Gliseril ini sekarang juga teman-teman ada informasi agak sulit mencari sehingga sudahlah yang ada bisa memakai aloe vera atau vaselin petroleum itu untuk jangan banyak-banyak karena yang dijaga adalah konsentrasi alkohol harus di atas 60%. Jadi ini kalau kita makanan aloe vera maupun bahan lain pelembut yang sifatnya adalah untuk pelembut itu adalah sebagai kondimen, sebagai pelengkap pelembabnya aja. Tetapi iya, jadi kandungan utama yang dibutuhkan adalah sebagai desinfektan adalah alkohol. Begitu. Makanya saya sekali lagi menghimbau pada teman-teman kalau tidak ada buat sendiri. Kalau toh itu kemudian bahannya juga tidak ditemukan, perbanyak tempat-tempat cuci tangan. Terus sediakan sabun, airnya yang mengalir sekali lagi. Terus kemudian non sewu terkait dengan sinergitas kami dengan Dignas. Ini selain dengan kader-kader UKS, juga teman-teman SBH Saka Bakti Husada. Itu sejak 2 minggu yang lalu kita ke sekolah-sekolah sebelum ada himbauan untuk belajar di rumah, itu kita datang di apel maupun pertemuan apapun oleh Pak Camat kami sampaikan untuk selalu menyampaikan bagaimana kita mencegah corona ini, penyebaran corona ini, gitu Mas. Oke Bu, kaitannya kemarin kan semalam ada konferensi pers gitu ya dari BNPB yang menerapkan bahwa ini status darurat ini akan diperpanjang nih masanya hingga
kalau bisa dihitung kalau bulan Mei atau Mei habis hari raya sampai habis hari raya ini seperti apa Bu tanggapan dari tim Kabupaten Jombang? Kami siap melaksanakan instruksi dari pusat tentunya, karena sebagai aparat pemerintah kita juga akan patuh. Kemudian kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan maupun petunjuk-petunjuk sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh pusat. Kemudian kita breakdown ke bawah bagaimana kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Dan tentang pembiayaan kita juga ikut apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat gitu. Mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak. Tapi terus terang Mas, kita berusaha juga tidak agar tidak kehabisan nafas. Saya mengajak semua teman-teman di lingkungan pemerintah maupun dimanapun masyarakat kita berada, jaga kebersihan. Jangan ribut kemudian non sewu melakukan detoksifikasi tempat kerja dan rumah. Harus dilakukan tiap hari. Ini Bu. Tiap hari, tidak hanya sekali, lakukan tiap hari. Bagaimana caranya? Nah, ini sudah ada SOP yang sedang kami buat, kemudian kami akan upayakan viralkan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang memang biasa kita pakai untuk melakukan. Kita itu kan sebenarnya sudah melakukan desinfektanisasi di lingkungan kita masing-masing. Dengan cara apa? Ngepel pakai karbol, pakai pembersih lantai. Hanya saja di sini ada tips satu, tambahkan klorin. Ya, klorin ini kalau cairan ada di toko. Kalau enggak ada kehabisan klorin di toko, cari klorin yang bisa kita bubuk klorin tuh ada loh Mas. Ada. Di sini ada Bu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhkan itu semuanya sudah ada dan biasanya kita pakai. Hanya saja kita tidak sadar bahwasanya sebenarnya kita sudah melakukan pembersihan itu semua. Non sewu, ini kebetulan saya lihat karpet di jenengan. Sebaiknya digulung dulu, tapi sebelum digulung lakukan desinfektanisasi. Jadi cuci. Kemudian kalau misalnya dicuci nggak dicuci mencucinya nggak mungkin karena ketebalan karpet dan sebagainya, maka semprotlah dengan desinfektan, jemur, kemudian gulung dulu, biarkan lantainya tanpa karpet sehingga kita bisa lebih mudah membersihkan. Apakah dinding bisa dibersihkan? Bisa dengan menyemprotkan pakai spray, baik itu hand spray maupun pakai yang digendong itu ya. Kemudian lakukan, biarkan sebentar, kemudian lakukan pengeringan seperti itu. Jadi langkahnya mudah Bu ya. Jadi sebelum ke sanitizer tadi lingkungan kita sendiri dulu Bu ya, harus dibersihkan dulu. Nah ini harus kita cermati. Kawan mungkin Anda yang bingung cari hand sanitizer dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa tengok Geraya Cidok dulu lah. Kata orang gitu itu. Jadi kita lihat dapur kita dulu ataukah di sekitar rumah kita apakah udah bersih. Percuma kalau kita pakai hand sanitizer setiap hari tapi lingkungan kita masih kotor semua atau debu dan sebagainya. Itu kawan mungkin Anda pesan yang mungkin belum bisa tersampaikan ke beliau berdua karena juga keterbatasan waktu. Beliau juga masih banyak agenda yang cukup padat nih ya, kita nggak bisa nahan di sini lama-lama gitu ya. Mungkin lain kali kita bisa undang ke sini lagi. Nah Pak Agus dan juga Bu Ia mungkin sebagai closing statement, ajakan kepada masyarakat atau himbauan juga kepada Bapak Ibu guru juga anak-anak kita yang saat ini masih menyesuaikan untuk belajar di rumah, agar mungkin tidak terlalu panik berlebihan. Dan juga Bu Ya mungkin juga bisa disampaikan untuk layanan-layanan ataukah hal-hal yang perlu dilakukan atau langkah yang bisa dilakukan yang paling dini oleh masyarakat
untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Silakan. Mungkin dari Pak Agus dulu atau Bu Ya dulu, silakan. Monggo. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Jombang nggak usah panik, tapi tentunya tetap waspada kaitan dengan keberadaan virus COVID-19 ini. Dan bagi keluarga besar kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, khususnya pada PTK, guru, agar mentaati surat edaran yang telah kita edarkan, terutama kaitan dengan jam dinas. Tolong betul-betul roh dari surat edaran itu adalah isolasi mandiri. Saya harapkan jam dinas harus tetap berada di satuan pendidikan masing-masing, melakukan pembelajaran melalui online kepada para peserta didik kita yang melakukan pembelajaran di rumah dengan baik. Begitu juga anak-anak didik kita yang ada di rumah, tolong betul-betul isolasi mandiri ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi roh agar kita bisa memutus rantai terhadap keberadaan virus corona ini bisa betul-betul berjalan, khususnya di Kabupaten Jombang dan umumnya di negara kita Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Bu Ya, silakan. Iya, sama sebenarnya. Kalau itu di area pendidikan, saya mengimbau pada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Jombang untuk jangan resah, jangan panik, agar daya tahan tubuh kita juga tidak turun, karena rasa cemas itu akan menurunkan antibodi kita sehingga rentan terhadap penyakit. Jaga daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang dengan bergizi, dimasak dengan benar, gizinya seimbang, kemudian istirahat, olahraga, minum air putih yang cukup, kemudian jangan merokok. Saya itu mesti diketawakan. Karena apa? Di rumah itu ada yang merokok, tetapi tidak merokok di dalam rumah. Karena sejak awal sudah dibuatkan tempat khusus di mana smoking area itu area terbuka, sehingga sirkulasi udara bisa berganti terus karena ada di udara terbuka. Jadi kemudian juga jangan egois, jangan melakukan stok yang berlebihan, beli kebutuhan secukupnya, karena apa yang kita butuhkan insya Allah kalau kita beli secukupnya juga produksi akan tercukupi. Tapi kalau panjenengan melakukan stocking, maka produksi tentunya akan kewalahan. Karena apa? Melebihi yang dibutuhkan. Ya. Kemudian terkait dengan pelayanan puskesmas maupun di rumah sakit masih tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang sakit silakan ke puskesmas, yang sakit kalau misalnya flu, batuk silakan pakai masker, yang sehat tidak usah pakai masker. Kemudian tetap jangan lupa berdoa, manfaatkan waktu kita yang mungkin lebih longgar dari biasanya karena nggak jalan-jalan ya kan, terus manfaatkan dengan beribadah, banyak zikir, kemudian agar kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk petugas kesehatan, jaga tetap sehat, semangat, kemudian taati APD, jaga diri agar tidak kita masih bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada satu lagi nih, bahwasanya kadang-kadang itu ada masyarakat yang tawakut ke puskesmas, terus kemudian ke puskesmas dengan apa? Sakit gak gelem ke puskesmas, tetap datang ke puskesmas. Insya Allah kami akan melayani dengan baik. Tetapi ada satu layanan yang kita kurangi, yaitu di area yang sangat cukup potensi penularan adalah di pelayanan gigi dan mulut. Karena ini kontak langsung, sehingga kami sesuai dengan instruksi dari BPPDGI maka melakukan pelayanan emergensi saja. Itu tidak peduli karena ini himbauan dari profesi, maka berlaku untuk pasien umum juga untuk pasien JKN. Jadi tidak membedakan
Monggo itu juga saya menghimbau teman-teman PDGI untuk patuh pada himbauan PB sehingga juga kita tidak menjadi sumber penularan, karena masyarakat juga saya himbau untuk tidak melakukan perawatan yang dengan high touch, misalnya baik itu terkait dengan kecantikan maupun treatment-treatment yang lain. Upayakan itu, kalau tidak diperlukan pending dulu, masih ada waktu ya. Karena apa? Ini demi terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Oke. Baik Bu, ini satu pertanyaan Bu yang paling terakhir Pak, tadi kelewat ini Bu. Ya, soal orang yang diduga ataukah dipantau dalam pengawasan gitu, dalam pemantauan ini, untuk biayanya ini ditanggung siapa Bu nanti ketika orang ini nggak kurang mampu misalnya, ataukah mereka tidak atau daftar dalam BPJS, ataukah kartu Indonesia Sehat, ataukah kartu Jombang Sehat misalnya? Ya, kemarin ini juga hasil dari kita tim gugus tugas bersama Ibu Forkompimda. Maka untuk pasien yang masih terduga, karena PDP kecuali kalau sudah COVID, kalau sudah positif COVID, maka pembiayaan akan ditanggung oleh pemerintah. Iya, kalau yang masih diduga, ini kemarin kita sudah menyusun payung hukum untuk kalau di RSUD Jombang akan di cover oleh dari anggaran APBD BLUD, dari sumber dari anggaran BLUD RSUD Jombang. Kemudian kalau untuk yang dari RSUD Ploso, maka kita akan masukkan di dalam APBD. Kalau yang di rumah sakit lain, nah ini itu beda sendiri. Kami belum, masih akan merumuskan untuk mendiskusikan hal ini. Jadi teman-teman, kami karena baik FKTP 1 yang swasta maupun yang puskesmas maupun dokter keluarga, kita sampaikan, memang sudah kita sampaikan, apabila menemukan suspek atau orang dengan, misalnya orang dengan risiko, kemudian ternyata ada gejala pneumonia, dirujuk saja ke RSUD Jombang atau Ploso. Mungkin itu. Terima kasih. Dari 2 rumah sakit rujukan di Jombang Bu ya untuk hari ini, yang nanti kalau memang ini kapasitasnya tidak mumpuni, mungkin nanti akan dikoordinasikan dengan beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Jombang yang swasta ya. Terima kasih Pak Agus menyempatkan waktunya, dan juga Bu IA yang sudah menyampaikan dan juga memberikan sebuah wawasan tambahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang yang saat ini menyaksikan live streaming Suara Pendidikan TV di YouTube maupun di Facebook Radio Suara Pendidikan. Tentunya semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini bisa kita patuhi, karena ini adalah program pemerintah yang tentunya ini adalah target utama adalah untuk isolasi mandiri ya, dan juga untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Nah, semoga Jombang aman dan juga tidak ada satu virus pun yang masuk ke Jombang ya, karena ini juga sudah dekat bulan Ramadan nih Pak. Karena di toko-toko swalayan udah banyak muncul iklan-iklan itu loh Pak. Nah, kawan, tentunya kita harus akhiri program Urban di kesempatan pagi hari ini. Nah, tentunya semoga bisa bermanfaat, dan ikuti terus siaran langsung kami di fanpage Radio Suara Pendidikan Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulas peraturan hukum dan kabar pendidikan, dialog interaktif dengan para profesional. Urban Suara Pendidikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, saya mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi penularan virus corona. Penyakit corona bisa dicegah dan disembuhkan. Cegah terjadinya wabah corona maupun DBD dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan merokok, makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, dimasak dengan benar, minumlah air putih, olahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian jangan lupa jaga kebersihan lingkungan, biasakan mencuci tangan dengan memakai sabun dan air yang mengalir dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, basahi tangan dengan air, kemudian tuang sabun sedikit, kemudian gosokkan telapak tangan satu dengan yang lainnya, kemudian gosok punggung tangan dan sela jari. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi saling bertautan, kemudian genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Bersihkan tangan dengan air yang mengalir dan keringkan dengan lap sekali pakai. Yang tidak kalah penting, jika Anda batuk, pakailah masker atau tutup mulut dengan tangan. Mari kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, dan budayakan germas agar kita semua bisa terhindar dari penularan virus corona. Jika ada yang dicurigai terpapar virus corona, pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan langkah-langkah untuk memutus rantai penularan virus corona, mulai dari penemuan kasus dan penjaringan kontak oleh puskesmas hingga penanganan dan karantina pasien suspek corona di RSUD Kabupaten Jombang. Ayo kita wujudkan Jombang sehat dengan budayakan gerakan masyarakat hidup sehat.